Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kali ini saya mencoba mereview ulang progres masjid dan dampak dari masjid dalam sebuah pondok pesantren. Jadi kalau sebelumnya perancangan ini sudah hampir 85 fix ya. Posisi gedung putra di sisi utara dan putri di sisi timur, dan nanti ada gedung pusat di sisi timur masjid, dan masjid ini berada di sisi barat. Konsep awalnya dulu ada kolam retensi, tapi kemudian ada perubahan ya, baik juga ada perubahan posisi menara dan dihilangkannya ram. Oke, ini yang lama sehingga ini tidak terpakai lagi. Kita lanjut ke master plan yang terbaru. Cuma nanti ada perlu beberapa catatan dari tim perencana masjid. Upayakan masjid ini menjadi ruh dari desain yang ada dan berpengaruh banyak kepada master plan. Saya kira nanti yang perlu diperhatikan adalah nanti catatannya tidak banyak, jadi hanya di sisi posisi menara. Jadi posisi menara mungkin agak bisa digeser di sini, lalu di bagian sini nanti lapangan akan bisa lebih besar karena posisi menaranya kita geser. Jadi kemungkinan cuman hanya itu saja untuk perubahan dari sisi master plan. Jadi yang perlu disesuaikan oleh masjid. Jadi optimalkan dulu juga di area lapangan. Selanjutnya kita review ke denah masjid ya, yang berdasarkan dari asistensi terakhir atau rapat terakhir. Catatan pertama adalah saya buka dulu di program yang lain. Oke, secara layouting ini lantai dasar. Oke, maaf tadi terputus sebentar. Yang lantai dasar yang pertama adalah area loker putri, itu tetap. Jadi ini tetap. Tapi yang area loker putra dia berada di sisi mirror dari ini. Jadi ini adalah loker putri, loker putra yang sebelah kanan, jadi tinggal mirror. Yang perlu diperhatikan nanti di sisi sini itu diberi semacam jendela kaca pembatas dan ada pintu. Jadi ada akses yang bisa dibuka dan ditutup, ini untuk menghindari putra bisa masuk ke melewati sini. Lalu kemudian jadi akses putri itu benar-benar bisa masuk dari arah sisi kiri, sementara putra tetap bisa masuk dari arah utara. Jadi putri dari sisi selatan. Nanti memang mungkin perlu pengkondisian pintu-pintu yang sebelah sini pada saat tidak ada acara umum, ini memang tidak terakses oleh putra. Jadi putri otomatis semua masuk dari sisi selatan. Untuk pintu-pintu yang bisa dibuka itu adalah pintu posisi pintu yang sebelumnya di tengah itu dibuat bisa menjadi dua. Yang pertama di sisi sini dan di sisi sini
kemudian di sisi sini dan sisi sini tetap dengan menggunakan pintu kipas. Lalu dinding yang ini juga dibuat dengan dinding model lipat kipas karena ingin mengoptimalkan area koridor ini nanti bisa menjadi ruangan pada saat misalnya ada pertemuan besar. Jadi area ruang sholat lantai dasar ini sebenarnya bisa dibuat menjadi semacam aula besar sehingga nanti pada saat ada aula besar ini bisa menjadi ruangan, sementara ruangan multifungsi ini nanti dikosongkan sehingga tidak ada lagi dinding dan pintu di sisi sini. Jadi ini tidak ada lagi pintu dan dinding. Jadi mungkin kalau ada acara besar mungkin nanti di sini bisa jadi semacam podium, nanti sebelah ruangan kosong ini bisa jadi tempat area prasmanan atau persiapan dalam acara besar, dan di sebelah sini tetap bisa dikasih pintu. Jadi area yang sini tetap bisa dibuat dibuat pintu pembatas yang sama dengan area sini. Jadi mungkin mirror. Untuk ruang panel dan ruang pompa termasuk shaft dan lain-lainnya nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Ragil, karena posisi ini yang sudah didiskusikan dengan tim pihak Pak Slamet adalah melalui Pak Ragil. Jadi ini tentunya perlu koordinasi ulang, termasuk nanti di bagian sisi timur tidak ada perubahan. Ruang laktasi, ruang unit kesehatan, gudang, WC ini sudah fix, tinggal beberapa pendetailan. Jadi ini untuk lantai 1 demikian. Cuman memang yang perlu diperhatikan adalah akses yang ini sebelumnya terbuka, nanti ini ditutup, mungkin jadinya hanya kaca di area sini. Itu di lantai dasar. Lalu kemudian di lantai utama. Di lantai utama itu secara umum tidak ada perubahan layouting, cuman yang perlu diperhatikan adalah dinding yang ini yang sebelumnya dibuat terbuka kemudian sekarang dibuat tertutup. Lalu nanti ada sedikit perubahan di area tangga karena ada perubahan dari panel, jadi nanti menunggu koordinasi dengan pihak Pak Ragil. Dinding sebelah sini yang sebelumnya buat kaca terbuka ini bisa dibuat agak lebih tertutup, walaupun nanti nanti tetap ada jendela, walaupun porsi bukaan jendela tidak banyak. Jadi seperti ruang office kecil lah, ruang marbot. Ini biasanya kalau di beberapa masjid di sekolah itu, ini selain jadi ruang marbot juga ada ruang semacam penerima tamu tertentu, jadi bisa diterima di area sini. Kalau secara tampilan perspektif sudah tidak ada masalah, jadi nanti mungkin tinggal nama masjid tinggal ditentukan karena ini akan berpengaruh pada sound system di bagian depan sisi selatan. Lalu tinggal juga area yang perlu dicek lagi adalah area interiornya. Nanti yang ini sebelumnya ini sudah oke secara tone warna, tinggal yang perlu dicek lagi adalah detail-detail di bagian pintu. Jadi pintu ini cukup bisa dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ini bawah, tengah, dan atas. Jadi nanti bagian sini mungkin agak tertutup dengan model panel kayunya. Lalu di sini nanti mungkin kalau ada ornamen cukup sunburst stiker gitu ya. Lalu kemudian ini bagian kaca atas bawah, yang bawah ini panel kayu.
Demikian pula yang bagian sini nanti bisa diolah lagi. Jadi misalnya nanti ini full kaca tetap boleh, tapi nanti bisa dikasih frame, lalu di sini bisa dikasih ornamen dengan stiker sunblast. Untuk lampu dihilangkan. Untuk bagian panel depan mihrab ini cukup ditutup. Nanti penggunaan bahannya bisa menggunakan bahan yang sama dengan panel yang ada di musola di rumah sakit di yang ada di tempat saya dan Pak Ragil berkoordinasi, yang di Sari Asih. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketinggian kerawangan panel yang menggunakan laser cutting ini, karena nanti ini akan ada posisi orang berdiri di sini. Jadi ini mungkin perlu dikondisikan apakah ini perlu dinaikkan lagi sehingga tidak menabrak view. Walaupun tentu perlu dicek lagi tentang tempias dan juga pada saat hujan angin. Jadi karena ini akan bersentuhan dengan angin dan tempias udara. Sementara itu untuk review di masjid, jadi secara umum tone warna, konsep desain sudah oke, tinggal beberapa detailing yang perlu diperbaiki, terutama nanti koordinasi dengan tim Pak Ragil di layoutingnya, lantai dasar, karena nanti berpengaruh pada ruang panel yang akan diolah lagi, karena ada beberapa masukan dari pihak Pak Slamet sebagai manajer engineering di lapangan. Demikian untuk tahap review di masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.